persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Puji Tuhan saudara Yesus Kristus, kita bisa sama-sama berdoa, memuji, menyembah lagi. Dan saya percaya sesi Menara Doa hari ini Tuhan akan membukakan buat setiap kita satu pengertian, satu pengajaran, pewahyuan yang baru buat kita. Mari saudara kita akan siapkan hati kita akan berdoa pembukaan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh hadir ya Tuhan di Menara Doa. Satu yang kami rindu Bapa, kami mau ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan kami ingin berdoa, memuji, menyembah. Tuhan biarlah ya Tuhan kami ingin rindu Tuhan. Makin ya Tuhan diperbaharui, makin diubahkan. Ya Tuhan, beri kami Tuhan karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Biarlah ya Tuhan juga kami memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan tahu keadaan daripada jemaat-Mu. Kebutuhan daripada setiap umat-Mu Bapa. Tuhan kami mau katakan, kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau bertekun di menara doa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan lanjutkanlah ya Tuhan pertolongan-Mu buat setiap kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan pimpin ya Tuhan menara doa ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ya Tuhan penuh dengan kemuliaan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Yesus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dari awal naikkan begini katakan, betapa dahsyat, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh,
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bersama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya Yesus, oh amin Tuhan, Engkau Yesusku, Engkau Allahku,
Buka perbendaharaanmu yang melimpah, yaitu surga itu Tuhan. Buka perbendaharaan yang melimpah itu, yaitu surga Tuhan. Tuhan curahkan ya Tuhan. Curahkan. Terima saudaraku, terima. Terima secara rohani apa yang menjadi doamu. Terima jawaban itu. Terima dengan iman. Lihat itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus apa yang menjadi pokok doa. Apa yang menjadi jeritan hatimu hari-hari ini. Mari lihat, tutup mata dan lihat dengan mata iman. Engkau janji Tuhan. Engkau sedang membukakan perbendaharaanmu yang melimpah, yaitu surga. Engkau sedang curahkan hujan berkat-Mu. Hujan roh-Mu buat anak-anak-Mu. Yes. Oh ya lama. Sehingga apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu ini Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara naikkan nyanyian ini dengan segenap hati. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari sekali lagi. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat dalam hidup saudara. Saya merasakan ada kasih daripada Tuhan yang saya ingin bawa naik ini, alirkan kepada saudara. Ada kasih, Tuhan mau nolong saudara. Tuhan mau tolong saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Tuhan tahu saudaraku. Mungkin saudara berkata, mana Tuhan? Kenapa kok Tuhan tidak tolong? Mungkin ada banyak pertanyaan dan pikiran. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan tahu. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Dan hari ini dia tunggu saudara dan saya buka suara. Buka suara. Tuhan tidak pernah tutup perbendaharaannya yang melimpah itu. Kecuali itu akan tertutup kalau kita tutup mulut kita. Tapi kalau kita buka mulut kita, kita doa, kita minta dengan segenap hati. Dan percaya dia akan berikan perbendaharaan yang melimpah itu buat saudara. Mari kita berdoa bersama saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, ya Tuhan, yang berat, yang sedang dialami oleh anak-Mu ini. Tetapi yang aku tahu, mereka lelah, mereka ya Tuhan cukup menderita ya Tuhan. Mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan ya Tuhan. Hari ini aku berdoa, Bapa tolong anak-Mu ini. Bapa tolong anak-Mu ini.
Tolong Tuhan, tolong Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri iman buat kami Tuhan, untuk bisa melihat pertolongan Tuhan datang dan terjadi dalam hidup anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Ya Tuhan, saat jalan itu tertutup, dan Tuhan buat jalan ketika tidak ada jalan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, berikan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu buat anak-Mu ini. Berikan pengurapan ya Tuhan, untuk dapat ya Tuhan mengatasi pencobaan ini. Aku berdoa berikan hikmat ya Tuhan, untuk tahu apa yang harus diputuskan, harus dijalani. Beri kerendahan hati buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan jawab doa kita saudaraku. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Saudara akan lihat berkat Tuhan. Janji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan turut bekerja melakukan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Mari saudara kita naikkan nyanyian ini. Biarlah tumbuhkan terus imannya, tumbuhkan terus keyakinannya saudara. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, lawatan-Mu luar biasa. Di sesi doa pujian penyembahan, sekarang Tuhan berbicara. Ya Tuhan, berbicara secara khusus, secara pribadi. Biarlah ya Tuhan firman-Mu memperbaharui pikiran kami Tuhan. Memberikan ya Tuhan paradigma yang baru buat setiap kami. Dan juga Tuhan terus perbaharui hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Yakni langit atau sorga. Katakan amin. Nah oleh karena itu saya berikan judul khotbah saya adalah, apakah kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Apakah saudara membutuhkan pertolongan Tuhan? Saya mau katakan bahwa kita butuh pertolongan Tuhan bukan pada waktu kita lagi susah saja. Waktu susah pasti kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi pada waktu kita senang, waktu kita sedang diberkati, kita juga butuh pertolongan Tuhan. Saudaraku, yang mengerti katakan amin. Sepanjang hidup kita, saudaraku, kita butuh pertolongan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita buka Alkitab kita dari Ulangan 28 ayat 12 saudaraku. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala apa? Pekerjaanmu,
sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Katakan amin saudara. Nah ayat ini saudaraku ayat yang luar biasa. Bagian daripada perikop berkat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai terus saudaraku. Ya, nah kita tahu bahwa ayat 12 itu tidak bisa dilepaskan dari ayat yang 1 dan 2. Ya kan bahwa jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini. Tuhan katakan apa? Tuhan katakan apa? Maka segala berkat ini akan mendatangi kamu. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Jadi salah satu berkat yang Tuhan mau berikan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni apa? Langit. Katakan amin. Bicara perbendaharaan Tuhan, ini bicara tentang kekayaan rohani. Saudaraku, kekayaan rohani, kekayaan harta, kekayaan yang sesungguhnya. Yang kita kenali namanya Yesus inilah. Saudaraku, harta kita. Katakan amin saudara. Karena lewat Yesus ini saudara, kita punya akses saudara kepada Bapa, pemilik daripada alam semesta ini. Nah, oleh karena itu hari ini yang saya ingin saudara pikirkan baik-baik tentang janji Tuhan adalah begini. Tuhan tidak pernah menutup gudang perbendaharaannya. Tuhan tidak pernah tutup gudang perbendaharaannya. Kecuali kita menutup mulut dan berhenti berdoa. Sepanjang kita buka mulut, menaikkan nyanyian pujian penyembahan, berdoa, maka gudang perbendaharaannya selalu terbuka buat saudara, buat saya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah seringkali saudara kita mau tutup mulut dan kita tidak berdoa. Apa sih yang menyebabkan kita tidak berdoa? Biasanya dosa membuat kita tidak berdoa. Saudara, tapi doa bisa menjauhkan kita dari apa? Dari dosa. Nah, oleh karena itu saudara Yesus, saya ingin kasih gambaran, ya, saya ingin kasih gambaran tentang, ya kan, apa yang menjadi pernyataan Tuhan kepada Raja Salomo ketika Salomo saudara selesai membangun bait Allah, ya, dan juga membangun istananya. Lalu pada waktu hari pentabisan, saudara tahu bahwa Salomo, saudara, membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tuhan mah mintanya cukup satu ya, satu korban aja cukup, satu binatang. Tapi kita tahu di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 4-5, Alkitab katakan bahwa Salomo mempersembahkan korban sembelian kepada Tuhan 22.000 ekor lembu sapi. Dan hitung dah, satu sapi berapa ya? Kalau satu sapi dapat ke 10 juta, oh lebih. Pasti lebih. Saudaraku, satu sapi pasti lebih. Bisa 20, ya kan bisa 50 juta. Saudaraku, bayangkan 50 juta. Saudaraku, kali 1000 aja sudah 50 miliar. Kali 22 sudah berapa? Ya kan? Terus 120 ekor kambing domba. Pemberian Salomo, ini pemberian apa saudara? Dari seorang yang apa? Murah hati. Dia lihat bapaknya Daud membawa persembahan emas bertonton, saudaraku, ya kan, perak dan lain sebagainya. Dia lihat ini ya saudara, sebagai rasa cintanya sama Tuhan, Salomo. Lalu saudaraku Yesus Kristus di ayat-ayat selanjutnya, saudara kita pelajari sini, Tuhan menampakkan diri pada Salomo pada malam hari, ya, pada waktu pentabisan itu dikatakan di dalam ayat 12, kita baca sama-sama yuk. Saya ingin jelaskan tentang yang saudaraku, bahwa Tuhan tuh gak pernah tutup perbendaharaannya. Gak pernah tutup langit. Gak pernah dia. Dia selalu buka.
Tetapi apa yang menyebabkan langit itu tertutup di atas kepala kita? Kenapa kok surga ketutup? Beberapa berkata, Pak, kenapa aku sudah doa? Sudah ini, sudah itu, sudah ini. Tapi kok gak ada hasil? Nah, kita lihat di sini. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Tuhan bisa ungkapkan rahasianya kepada Salomo. Sesuatu yang selama itu, sampai saat itu, manusia gak ada tahu. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Yang saudara, lalu Tuhan nyatakan itu kepada Salomo. Kita baca sama-sama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan, house of sacrifice. Dia bilang ini bait yang Salomo bangun. Saudaraku, yang semua bahannya sudah disiapkan oleh ayahnya Daud. Saudaraku, Tuhan sudah pilih. Saudaraku, tempat ini menjadi rumah korban persembahan. Kalau ada orang yang berdoa di tempat ini, Tuhan bilang, aku akan dengarkan mereka. Saudaraku, kenapa? Karena Salomo membangun, selain bangun dia bawa persembahan sebagai hatinya yang total mengasihi dia. Lalu dari situ Tuhan mulai buka, saudara, ini rahasia. Saudara, satu pewahyuan yang begitu dalam. Yang selama ini manusia tuh gak ngerti kenapa. Saudara Yesus, dan dia bukakan kepada Salomo, seorang penyembah ini sudah pada awalnya. Kita lihat saudaraku, kita baca sama-sama ayat 13. Bila aku menutup langit, kata Tuhan, sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi saya mau katakan begini saudaraku, ya kan, bahwa Tuhan tidak pernah menutup perbendaharaannya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak pernah menutup langit. Saudaraku, kenapa Tuhan harus tutup langit? Kita hidupnya kok seperti kan Tuhan tutup langit. Dia bilang, kalau aku tutup langit, ada 3 hal yang terjadi dalam hidupmu. Pertama apa? Tidak ada hujan. Ini bicara apa? Hujan bicara seringkali lambang daripada apa? Pencurahan Roh Kudus. Yang membuat hati kita segar. Hidup dengan tenang. Ada damai sejahtera. Ada kekuatan. Ada kuasa. Saudaraku yang kasih Kristus. Yang ya kan, ada terang, pengertian. Sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Itulah yang lambang daripada hujan. Tapi ketika langit itu tertutup, di mana mulut kita terkunci, ya kan, tidak ada doa, tidak ada nyanyian, pujian, penyembahan kepada Dia. Saudaraku, yang terjadi adalah apa? Tidak ada hujan yang menyebabkan kekeringan. Yang kedua, dikatakan akan terjadi apa saudara? Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumimu. Ini bicara ekonomi. Saudaraku, karena pada masa itu bangsa Israel adalah para petani. Saudara, yang menggarap daripada ladang mereka, kebun mereka. Saudara, kirim namanya, udah kerja, sudah mupuk, sudah kerja, sudah semuanya. Keluarkan biaya. Tapi datang belalang, habis semuanya saudaraku. Nah ini yang terjadi ketika terjadi ekonomi dampaknya. Rohani dulu kering, kena dampak ekonomi. Yang ketiga di sini dikatakan apa lagi saudaraku? Aku melepaskan penyakit sampar di antara umat itu. Penyakit saudaraku. Wah ini penderitaan saudara 2 kan. Kalau udah kena ekonomi sama kena apa? Sakit. Hidup terasa lama sekali. Tetapi saudara, Tuhan juga kasih tahu nih rahasianya. Bagaimana hidup saudara di bawah langit yang terbuka. Bagaimana hidup supaya perbendaharaan yang melimpah. Yang saudara itu terbuka. Itu diberikan kepada setiap kita. Di sini katakan dan umatku yang atasnya namaku disebut
merendahkan diri. Setiap kali kalau Alkitab bilang merendahkan diri, ini bicara tentang apa? Berpuasa. Saudara, berpuasa, merendahkan diri. Waktu kita berpuasa, saudara, kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau belajar rendah hati sama Tuhan. Kita mau berkata ya sama semua keputusan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Itulah puasa. Jangan sampai saudara berkata puasa bukan mogok makan. Kalau mogok makan adalah kita mau memaksakan kehendak kita supaya pihak lain menuruti keinginan kita. Itu mogok makan. Makanya puasa orang Kristen adalah puasa untuk alasan rohani. Saudaraku, jadi di sini dikatakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu artinya apa? Kita berpuasa. Kita mau berkata, ya, apa yang menjadi keputusan Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itulah menjadi keputusan dan kehendak saya yang saya akan jalankan. Kata amin saudara. Ini saudara jangan sampai salah. Yang kedua, berdoa. Ini penting saudara, berdoa. Doa, saudara kita sudah belajar. Kalau puasa memutus hubungan kita dengan dunia. Doa menghubungkan kita dengan sorga. Yang mengerti katakan amin saudara. Gak cukup cuman puasa. Tapi saudara harus berdoa. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Harus berdoa. Nyatakan apa yang menjadi keinginan saudara. Makanya orang bisa sukses berpuasa. Kalau dia punya tujuan. Tujuan untuk berpuasanya itu mau apa? Tujuannya apa? Harus ada tujuan rohani. Harus ada tujuan rohaninya. Di samping saudara juga mau punya tujuan jasmani. Yaitu supaya saya lebih sehat. Saya bisa sembuh dari sakit penyakit. Ya kan ada tujuan-tujuan tentang hubungan sosial. Supaya saya bisa kenal orang-orang. Ya kan yang menjadi jembatan emas. Atau golden connection. Ya kan yang akan menghubungkan saya dengan janji Tuhan. Saya mau berdoa ini. Saya berpuasa. Kan ada tujuannya saudara. Ada tujuan puasa. Supaya bisa sukses. Kalau nggak ada tujuan cuman puasa toh. Akhirnya ketika perut keroncongan lapar. Ya kita mau makan lah. Nggak ada tujuan. Harus tetapkan dulu. Pertama waktu puasanya. Kedua tujuan puasanya. Saudara, saya ingin puasa ini kiranya Tuhan berkenan. Menghubungkan saya dengan orang-orang tertentu. Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Tujuan puasa saudara seperti itu. Atau saudara punya tujuan puasanya apa? Supaya Tuhan ya kan memberkati saya secara keuangan. Memberkati pekerjaan saya, usaha saya, karir saya berpuasa. Ya kan? Dan Tuhan tunjukin jalannya supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang keuangan saya. Puasa ada tujuannya jelas. Karena memang Tuhan mau membuka perbendaharaannya buat setiap kita. Kata Nabi saudara, kalau dia buka perbendaharaan, kita kenapa takut? Saudaraku, jangan seperti kayak orang seolah-olah rendah hati, tetapi kita nggak ungkapkan. Makanya puasa harus ada tujuan, ya saudara, dan juga disertai dengan doa. Setelah doa, mencari wajahku. Di sini katakan dan mencari wajah. Cari wajah Tuhan itu bicara tentang apa saudara? Penyembahan. Waktu saudara nyembah, saudara dan saya muji nyembah, kita sedang mengarahkan hati pikiran kita, mata hati kita ke Tuhan Yesus. Tidak ada cara yang lain untuk ketemu wajah Tuhan selain daripada apa? Menyembah. Karena dia Tuhan hanya bisa ditemui lewat apa? Penyembahan. Yang mengerti katakan Nabi saudara, penyembahan. Oke, merendahkan diri dulu. Saudara berkata, ya. Ya makanya doa Bapa kami itu selaras dengan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Ya kan apa doa Bapa kami yang diajarkan Yesus? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi ini, maksud di bumi, di dalam hidupku. Di dalam keluargaku, dalam segala aspek. Kehendakmu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Makanya saudara, puasa bukan mogok makan. Kalau mogok makan, ya kan, pihak yang mogok makan ini memaksakan kehendaknya supaya diikutin oleh pihak lain. Sedangkan berpuasa, itu respon. Karena kita tahu kita punya Allah yang baik. Yang benar, yang mengasihi kita.
Saya bisa ngerti, maka saya merendahkan diri berpuasa untuk mencari, ya kan, kehendak Dia. Ikutin kehendak Dia, doa, mencari wajahnya. Setelah itu saudara, kalau 3 hal kita lakukan ini yang dibuka oleh Tuhan kepada Salomo. Maka kita diberikan apa saudara? Pewahyuan. Ini loh kejelekannya si Sabta. Oh, kekurangan Sabta tuh ini tuh. Kejelekannya itu loh. Kelemahannya ini loh. Saudara, saya ngerti maksud saya. Dari situ saya mulai, iya ya saya salah ini ya. Saya gak boleh begini ya. Gak ini ya. Ampuni saya Tuhan. Lalu Roh Kudus memberikan saya kuasa. Kekuatan untuk berbalik dari jalan yang jahat. Kita bisa berbalik dari jalan yang jahat kalau kita tahu jalan kita ini jahat. Kita gak mungkin berbalik kalau jalan kita, ya kan, nggak mungkin kita bisa berbalik dari jalan yang jahat atau jalan yang salah kalau kita nggak tahu jalan kita ini salah. Saya bisa ngerti gak? Yang bisa membuat kita bisa berbalik, kita tahu ini jalannya sesat nih, salah nih, arahnya salah. Itu Roh Kudus. Itu peranan Tuhan. Katakan amin saudara, peranan Dia. Makanya kalau orang tuh ya saudara, nggak pernah mau mengaku kesalahannya. Wah itu jauh dari itu, aduh kayaknya kalau pendapat saya belum sampai kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita setiap hari, iya ya, aku nih harus ada banyak yang harus diperbaiki, dikoreksi, direvisi. Banyak bertobat, harus berubah nih salah pikir yang salah nih, sikap hati yang salah. Kalau kita bisa tahu kita salah, lalu kita bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan bilang, aku akan ampuni. Tuhan akan ampuni kalau kita ngaku salah. Kita bisa ngaku salah kalau kita tahu kita salah. Untuk bisa tahu salah, itu perlu kemurahan hati Tuhan. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Nah ini yang ini ketika saudara dan saya beres dalam hal rohaninya, baru Tuhan berkata, aku akan memulihkan negeri mereka. Aku akan pulihkan hidupnya. Aku akan tolong sesulit apapun masalah kamu. Kalau protokol ilahi ini dijalankan, kita bisa ngomong tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin saudaraku. Ini yang dibuka Tuhan kepada Salomo. Saudaraku, ini yang Tuhan buka sama Salomo. Ya kan? Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri aja dipulihkan, apalagi pribadi kita, apalagi keuangan saudara, apalagi pekerjaan saudara, masa depan saudara, apalagi kesehatan saudara, semua bisa, keluarga itu bisa, negeri ya Tuhan mau pulihkan. Ketika seseorang, sekelompok orang mengikuti protokol daripada ilahi ini. Saya merendahkan diri dengan cara berpuasa. Berdoa mencari wajah Tuhan. Lalu tiba-tiba terbuka, iya ini ada yang salah ini. Ini ada yang gak benar. Ini yang harus aku perbaiki. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Beri aku kekuatan kuasa untuk tinggalkan ini. Dia ampuni, Dia pasti pulihkan. Saya bisa menulis sini, katakan amin. Ya, ayat 15 kita baca sama-sama yuk. Yuk. 1, 2, 3. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Luar biasa. Bangunan saudara yang ada di Yerusalem. Saudaraku. Tepatnya saudara di Bukit Moria ya. Pegunungan Moria itu saudaraku. Tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Ya kan. Tempat di mana Daud juga bangun buat ini kan. So, itu tempat Yesus. Itu Golgota masuk jajaran daripada bukit, daripada Moria itu sudah. Yesus disalibkan dari sana. Saudaraku. Tuhan bilang, mataku akan tertuju dari doa-doa naik di tempat ini. Wah, memang terus digenapi sampai Yesus naik di Golgota. Itu kan tempatnya, daerahnya, sudah sekitarnya. Saudara, Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka.
Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa ampuni kita yang menyalibkan Yesus. Katakan amin saudaraku. Bangunan itu. Sampai Yesus hadir. Lahir bangunan itu saudaraku. Ya, udah dihancurkan lalu ada Herodes bangun lagi. Itu yang waktu zaman Yesus. Lalu Yesus berkata, bangunan ini akan dihancurkan nih. Ya kan? Aku bisa hancurkan 3 hari dibangun. 3 hari lagi akan dibangun. Apa yang terjadi saudara? Yesus mau ngomong tentang apa? Tubuhnya dia. Saudaraku, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus berapa? Ini tahu gak bangunan ini, bait Allah ini. Ya kan? Yerusalem, Yerusalem. Ya kan? Kenapa kok kamu gak tobat? Gak mau percaya. Ya kan? Bahwa Mesias itu Yesus. Yesus berdoa untuk Yerusalem pada waktu itu. Dia bilang tidak ada satu batu pun dari bangunan ini yang ada. Benar nubuatan Yesus saudaraku. 70 tahun setelah Yesus. Saudara, tahun ke-70. Saudara, ya kan? Itu satu jenderal. Saudara, hancurkan kota Yerusalem dan hancurkan seluruh bait Allah. Saudara Kristus, itu terjadi. Sampai hari ini orang Yahudi menantikan bait itu bisa dibangun lagi. Tapi orang Yahudi tidak ngerti, saudaraku, bahwa tubuh kita, bait yang sesungguhnya itu, bait Allah yang sesungguhnya, Tuhan tidak tinggal di gedung, di bangunan. Tapi Tuhan tinggal di mana? Dalam tubuh manusia. Rasul Paulus seorang saudara Farisi. Dia tulis, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah apa? Bait suci. Bait roh Allah. Bait roh kudus. Jadi artinya apa saudaraku? Saya bersyukur saudara. Oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Tirai bait Allah yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci robek terbelah 2. Kalau masih ada itu bangunan, maka orang untuk bisa ketemu Tuhan harus lewat seorang imam. Karena imam yang bisa masuk ke ruangan maha suci. Tetapi saudaraku, ketika Yesus mati di salib, ya saudaraku, tirainya itu robek belah 2 yang memisahkan ruang suci dengan ruangan maha suci. Dan kita tahu sekarang Yesus Kristus menjadi imam besar agung kita. Katakan amin saudara. Dan dia berdoa buat setiap kita. Saudara harus tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Saudara, dan Tuhan ingin tubuh ini menjadi apa? Rumah persembahan. House of sacrifice. Kalau Tuhan berkenan atas rumah ini, Tuhan mau bicara. Kalau saya pakai bahasa ini kan, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Saudara bisa pegang dada saudara, ini rumahnya Tuhan. Katakan amin. Supaya namaku tinggal di situ selamanya. Ada nama Yesus di hati kita. Ada nama Yesus di pikiran kita. Katakan amin. Katakan amin. Dan mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa sampai pada kekekalan. Sebab ini nubuatan, ini rahasia. Nubuatan tentang apa saudaraku? Tentang tubuh kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudara, hari ini saya ingin dorong saudaraku. Ya kan? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ingin memberi pemberian yang baik buat setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Di dalam Yohanes 16 ayat 24. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 16 ayat 24 katakan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah sukacitaku. Tuhan ingin saudara meminta. Supaya dia bisa memberi sesuatu buat kita. Dia ingin memberi supaya kita bisa menerima. Sehingga saudara bisa penuh sukacitanya. Tuhan ingin saudara bersukacita. Karena kalau saudara hidupnya penuh dengan sukacita. Saudara bisa menjadi influencer. Saya bisa mempromosikan jadi iklan yang bagus.
Orang Kristen harus bersuka cita, menunjukkan kepada dunia bahwa mengikuti Yesus, melakukan kehendaknya, itu membawa sukacita, bukan membawa rasa takut. Katakan amin. Hari ini saya ingin ajak saudara berhenti khawatir dengan masalah keuangan saudara. Mulai doakan keuangan saudara. Kalau saudara melakukannya, saya percaya damai sejahtera Kristus akan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Rendahkan diri depan Tuhan dengan berpuasa, berdoa, memuji, menyembah, cari wajah Dia sampai saudara ketemu. Dan biarlah izinkan, lembutkan hati. Apa yang salah Tuhan? Apa yang salah Tuhan? Tuhan bukain, tunjukin jalannya. Saya akan bertobat, saya akan kembali ke Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Saya yakin Dia akan pulihkan saudara. Saudara akan ketemu dengan orang tepat. Sehingga janji Tuhan untuk memulihkan terjadi dalam hidup saudara. Saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anakmu. Tuhan buka tingkap langit. Tuhan buka perbendaharaan-Mu yang melimpah, yaitu sorga. Tuhan cukupkan ya Tuhan. Kau limpahkan mereka. Biarlah Tuhan ada hujan yang turun. Ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Aku berdoa Engkau memberikan hujan bagi tanah mereka. Dan memberkati segala pekerjaan anak-anak-Mu ini. Sehingga ya Tuhan, mereka bisa memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Dan mereka tidak meminta pinjaman. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dibentarkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.